Jadi orang tidak lagi mampu membedakan mana yang benar-benar tauhid dan mana yang disebut dengan taksir dalam istilah beliau, yaitu Tuhan-Tuhan yang bentuknya banyak, Tuhan yang beragam, Tuhan dalam model yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwasanya berbagai problem yang timbul yang dihadapi oleh umat manusia, terkhususnya umat Islam itu sendiri, karena berangkat daripada cara pandangnya melihat alam semesta. Nah, kata beliau, Profesor Lem Citik, kenapa terjadi problem seperti demikian? Karena umat Islam itu sendiri melupakan tradisinya, yaitu tradisi intelektual. Para sebelumnya yang saya sampaikan bahwasanya beliau membagi dua pengetahuan, yaitu pengetahuan intelektual dan pengetahuan nukilan. Nah, kebanyakan dari kita lebih terpaku pada persoalan pengetahuan nukilan, menggunakan cara pandang nukilan, sehingga kita tidak mampu lagi membedakan, tidak mampu lagi melihat apa yang terdapat di balik ideologi-ideologi. Nah, kata beliau, di balik ideologi-ideologi itu semacam pemikiran galat yang diistilahkan beliau, yaitu pemikiran yang bertentangan dengan tiga prinsip utama dalam Islam, yaitu persoalan tauhid, kemudian yang kedua adalah persoalan kenabian, yang ketiga adalah persoalan hari akhir atau kebangkitan. Nah, ini suatu problem yang dihadapi, yang diamati oleh Profesor William Citik. Terjadi problem seperti demikian karena umat Islam sendiri itu melupakan tradisinya, itu tradisi intelektual. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa beliau melihat bahwasanya, berkaca dari sejarah Islam, bahwasanya Islam itu menempatkan pemikiran itu pada posisi yang utama. Pemikiran merupakan komponen terpenting, kata beliau, dalam kehidupan manusia yang harus terlebih dahulu kita perhatikan ketimbang yang lainnya. Nah, maka dari itu kata beliau, perlunya memulihkan kembali, merehabilitasi kembali tradisi intelektual. Dalam hal ini adalah tradisi intelektual Islam. Nah, kata beliau bahwasanya implikasi atau dampak lebih lanjut dari problem yang ditimbulkan melupakan tradisi ini adalah pada persoalan tauhid. Jadi orang tidak lagi mampu membedakan mana yang benar-benar tauhid dan mana yang disebut dengan taksir dalam istilah beliau, yaitu Tuhan-Tuhan yang bentuknya banyak, Tuhan yang beragam, Tuhan dalam model yang baru. Jadi orang tidak lagi mampu melihat apa di baliknya itu Tuhan-Tuhan modern, tidak mampu lagi mengidentifikasi mana yang sebenarnya Tuhan tauhid dan mana yang sebenarnya Tuhan taksir. Nah, ini juga problem yang dihadapi, yang diamati oleh beliau, dampak lebih lanjut daripada melupakan tradisi intelektual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya dalam hal ini perlunya rehabilitasi pemikiran, pemulihan kembali tradisi intelektual Islam. Beliau menyodorkan 3 pertanyaan mendasar berkenaan dengan ini. Yang pertama adalah bahwasanya
apakah tradisi pemikiran Islam itu hanya kita lihat sekedar sebagai informasi atau pengetahuan sejarah historis saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah pemikiran Islam ini relevan dengan kondisi kita sekarang? Apakah ia mampu menjawab persoalan problem yang dihadapi oleh umat manusia, terkhususnya umat Islam itu sendiri? Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya apakah kita kembali lagi melanjutkan tradisi ataukah praktik-praktik yang umumnya terjadi pada masa lalu yaitu abad ke-19 hingga abad ke-21 yang merupakan tradisi intelektual Islam, yang melupakan sendiri tradisinya itu tradisi pemikiran di dalam menguraikan kembali persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, terkhususnya itu adalah umat Islam. Nah, jawaban dari 3 pertanyaan yang mendasar ini, pertanyaan yang beliau sodorkan ini, bahwasanya tradisi pemikiran Islam itu tidak hanya dilihat sebagai informasi atau keingintahuan historis saja, namun lebih dari itu. Nah, kemudian persoalan relevansi dari pemikiran Islam, kata beliau, pemikiran Islam jauh lebih relevan ketimbang apa yang menghinggapi kita, apa yang mendominasi sebagian besar dari kita itu adalah yang kecenderungannya kepada arah saintis, teknologi, dan ideologi panas yang diistilahkan beliau, yaitu ideologi yang dibalut, dibungkus dengan diselimuti dengan retorika Islam. Nah, sehingga kata beliau, apabila pemikiran Islam ini, pemikiran tradisional ini tidak dipulihkan kembali, tidak direhabilitasi kembali, maka umat Islam kehilangan pemikiran otentiknya, yaitu pengetahuan intelektual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya jika pemikiran Islam ini tidak dipulihkan kembali, maka umat Islam itu sendiri, kata beliau, akan kehilangan akar-akar kehidupannya dan tidak lagi mampu menjawab persoalan, tidak lagi menjadi alternatif bagi modernitas. Nah, mungkin dari kita menganggap bahwasanya bukankah lebih baik, justru menjadi lebih baik apabila kita mencontoh, meniru modernitas. Bukankah itulah yang disebut dengan rehabilitasi ataukah pemulihan pikiran atau merekonstruksi pemikiran? Kata beliau, yang menjadi masalah adalah bahwasanya modernitas itu, kata beliau, didorong oleh sejenis pemikiran yang golat dalam istilahnya beliau, yaitu pemikiran golat, yaitu dalam pengertian ini bahwasanya pemikiran golat itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan 3 prinsip utama dalam Islam seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu persoalan ketauhidan, persoalan kenabian, dan persoalan ma'ad, yaitu hari akhir dan kebangkitan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, kata beliau, bahwasanya untuk merespon, untuk menjawab persoalan tersebut, untuk menanggapi persoalan tersebut, penawar dari pemikiran golat ini, kita tidak seharusnya semerta-merta mencontoh ataukah meniru bentuk pengetahuan nukilan yang baru lagi. Namun seharusnya untuk menjawab persoalan pemikiran golat, kata beliau, harus ditanggapi dengan pemikiran yang benar. Pemikiran yang benar dalam pengertian ini adalah pemikiran yang selaras dengan, yang koheren dengan sifat realitas, yang termaktub, kata beliau, dalam 3 prinsip utama dalam Islam, yaitu persoalan ketauhidan, persoalan kenabian, dan ma'ad, hari akhir,
kebangkitan. Nah, selanjutnya adalah untuk memulihkan kembali pemikiran Islam ini, kita memerlukan panduan ataukah memilih panduan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sebagai basis. Nah, bukan hanya itu, kita juga perlu membutuhkan bantuan daripada intelektual muslim yang ada pada masa lalu yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai basis pemikirannya. Kiranya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kelanjutan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.